harus maju. Nah ini kan janji pembalasan ini kan belum dilaksanakan, ya kan? Israel kan masih belum membalas ini gara-gara roket tempur yang jatuh di lapangan sepak bola. Tenang-tenang aja dia sekarang. Ya, udah deh. Silakan yang lainnya. Maaf interupsi, ini Ibu Dora, ini saya baca di kolom komen ini banyak yang request nih. Mama Dora, speak up dong. Lanjut. Ya lanjut. Siapa yang request ini? Tasya, habis itu Tasya. Bu Dora tuh. Wah. Tasya lalu Bu Dora ya. Silakan Tasya. Salam Pak Kapol, salam semuanya. Shalom. Shalom, malam. Ya, kalau menurut saya sih, ini saya pribadi ya, kayaknya bagusnya sih kemarin di presiden kita itu sebaiknya sih mengirim pasukan ya ke Gaza sana. Karena ya apa ya, lebih mengurangi beban negara ya kalau menurut saya ya, itu yang pertama ya. Tapi bukan tentaranya yang dibuka lowongan pergi, tapi tiket satu arah. Nah itu saya sebetulnya senang banget gitu. Jadi mengurangi angka pengangguran daripada mereka berkuar-kuar kan di Indonesia kan. Iya, itu iya kan. Kemarin kan kalau nggak salah Dandim ya kemarin tuh membuka lowongan pergi sebagai sukarela ke Gaza, ya kan? Tapi tiketnya satu arah. Kan itu kemarin. Itu aku dukung tuh. Kenapa? Karena daripada berkuar-kuar kan harus menunjukkan. Kan mereka bilang kan satu ukhuwah ceritanya kan. Nah itu satu ukhuwah, satu satu kepercayaan, sama-sama saudara seiman. Kan harus ditunjukkan dengan perbuatan kan. Bukan hanya keluar-keluar atau sumbangan. Sumbangan kan banyak dikorupsiin sama Hamas, ya kan? Jadi harus dengan tindakan nyata gitu loh. Nah itu, ya kan betul. Itu satu. Yang kedua, saya nggak yakin sih IKN ini bisa berjalan dengan lancar ya. Mungkin saya nggak tahu ini apakah beneran aksi nyata, apa gimmicknya pemerintahan si presiden kita sekarang Pak Jokowi bikin upacara di IKN. Saya sih nggak tahu tujuan kedepannya gimana. Karena di ibu kota manapun juga, mau di Malaysia, mau di Belanda, itu membuat suatu capital city, apalagi yang bersifat untuk administratif, itu butuh waktu lama. Malaysia aja butuh 20 tahun. Terus Den Haag itu kan Belanda itu kan butuhnya juga kurang lebih sama ya, 15 tahun lebih gitu untuk menata kota itu. Jadi kalau menurut saya sih ini nggak yakin sih, kayaknya gagal sih. Tapi nggak terlalu gagal amat lah, nggak kayak Hambalang sih. Kalau menurut saya kalau memang barang itu dipakai ya. Tapi kalau sama sekali cuma untuk gimmick, ya kan? Untuk gimmick, cuma untuk action aja di hari terakhir kan, ya. Saya rasa itu akan lebih merugikan daripada Hambalang gitu. Makanya saya lagi mengamati nih, ini IKN ini beneran nggak sih gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, mata uang kita sih semoga lah turun ya. Karena saya melihat daya beli masyarakat sudah semakin buruk. Di tempat saya ini banyak sekali UMKM yang sudah mulai tutup gitu harga. Ini maaf kata ya, saya dulu waktu kuliah yang namanya nasi warteg itu 12.000, itu sudah dapat yang namanya tempe, ya tempe, ikan, sayur, nasi dulu ya. Nah sekarang
cuman nasi, perkedel, kuah sayur, sayurnya dikit, sama sambal. Nah itu, saking mahalnya sembako itu sekarang. Gitu. Apalagi nasi Padang ya, itu lebih mahal lagi. Gitu. Atau pecel lele. Pecel lele sekarang 25.000 ke atas ya. Itu. Itulah kira-kira kisarannya. Karena apa? Semuanya mahal. Gitu. Jadi saya berharapnya adalah peningkatan ekspor ke depannya gitu. Tolonglah untuk apa yang namanya usaha itu tolong jangan dipersulit gitu loh. Tapi mau gimana ya? Saya dapatkan sebuah fakta ya. Dari satu sisi lain memang pemerintah nggak boleh merusak, apa bukan merusak sih, menghambat ya eksportir itu ya. Nah, tapi tahu nggak di satu sisi lain itu kenapa khususnya di bidang konveksi orang lebih suka impor karena ya balik lagi ketika membuka usaha konveksi lokal itu bahan itu sudah mahal, itu satu. Yang kedua, orang-orang yang bekerja di dalamnya itu tidak disiplin, gitu. Mentalitinya itu jelek. Jadi mereka tuh suka bikin buka bon. Nah itu. Tapi bon itu setelah banyak mereka hilang entah kemana. Dan herannya lagi kontraktornya vendor untuk mitra kerja dengan perusahaan konveksi itu ya, kalau misalkan kita buka konveksi di Indonesia, ya mereka tuh apa ya suka banget berpindah haluan gitu. Jadi misalkan nih kita udah bikin kontrak kerja nih 1 tahun contohnya, tapi di tengah jalan mereka tuh bisa cabut ke owner yang lain gitu. Banyak kasus seperti itu. Jadi kalau konveksi kurang jalan di Indonesia, ya itu banyak faktornya, itu satu. Ya, yang kedua lebih murah membeli impor dari Cina, harganya bisa setengah harga atau sepertiga harga dari modal yang kita bikin untuk sebuah baju atau celana atau apa gitu ya, atau sepatu gitu. Jadi saya agak heran gitu sama pemerintah ini, kenapa kok pajaknya dinaikkan 200%. Itu sedangkan mereka tidak mengevaluasi kenapa kontraktor atau vendor itu berkelakuan begitu buruk gitu. Iya, sering kejadian itu, entah barangnya hilang lah, barang untuk pembuatan, misalkan mesin jahit itu dihitung ada 10, setelah mereka kerja tuh hilang. Ada tuh ketemu kejadian kayak gitu, hilang entah hilang berapa biji gitu. Kalau nggak hati-hati tuh ownernya rugi besar itu. Jadi itulah alasan kenapa konveksi ini kurang jalan di Indonesia dan lebih banyak impor. Tapi pajak dinaikin 200%. Gimana mau jalan gitu ya. Nah, mungkin itu aja dulu ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, Bu Dora langsung. Mana nih Bu Dora nih? Bu Dora. Dora shy cat. Malu-malu kucing. Silakan, Madam Andi. Dora. Mana nih Ibu Doranya nih? Pak Andi mau bicara boleh, Pak Andi atau Pak Teddy boleh? Enggak, kalau menurut saya sih ini pakai momen Dora tuh masuk sekarang tuh. ini harus Ya, marching Pak Andi aja, Pak Andi. Pak Andi aja, enggak, silakan, Ben. Dikit aja sih, enggak, maksudnya kita memakai momen sekarang ini Israel harus marching all the way ke West Bank. Udah selesaiin aja tuh West Bank habis. Udah nggak ada ini. Daripada kalau kita ngelihat community di West Bank itu kasihan juga ya. Mereka nggak pernah lihat langit. Soalnya di atasnya atap rumah mereka itu isinya jaring-jaring. Jadi tentara juga, tentara Israel yang patrol di sana
Jadi sekalian aja deh diambil deh West Bank dibersihin gitu, udah ada Israel teritori termasuk Gaza, udah deh keamanan beres. Kalau menurut saya sih, biarin dunia koar-koar, dan dunia nggak bantu Israel juga dalam kalau ada kerusuhan, ada pemboman, yang jadi apa sasaran juga Israel. Ya udah deh, langsung aja deh West Bank udah. Sekarang si mana tuh si Mahmud Abbas nggak ada suara, ya diam-diam aja. Ya kan, itu aja deh, lanjut. Iya betul Pak, kalau mereka merasa apa namanya terpersekusi di sana ya kenapa nggak pindah ke Jordan aja ya, sama-sama benderanya kan sama, kulturnya sama. Jordan nggak mau terima, terus lu gimana? Lu mau ke selatan si Egypt, Mesir nggak mau terima, lu mau kemana? Kan gitu. Ya kan, kalau saya bilang gitu sih ya? pindahin aja Tel Aviv ke Yerusalem dah, ibu kotanya sekalian. Habisin tuh semua udah wilayah itu. Percuma ini orang, aduh. Jadi Israel dibunuh mati konyol kadang-kadang. Serangan ini. Tapi sementara ini ke depan nih yang sekarang ini Hezbollah ini harus dihabisin juga. Lebanon harus diratain deh. Kecuali kalau presidennya mau bantu melawan si Hezbollah, ya itu lain kata. Tapi kalau presiden jangan ngomong apa-apa, ya Israel harus maju. Nah ini kan janji pembalasan ini kan belum dilaksanakan. Ya kan Israel kan masih belum membalas ini gara-gara roket tempur yang jatuh di lapangan sepak bola. Tenang-tenang aja dia sekarang. Ya, udah deh. Marching harus maju terus. Nah, gitu nggak habis-habis. Ya kan? On dari dulu. Perang lagi. Kalau menurut saya sih terlalu lama ya, dari saya belum lahir sampai sekarang konflik. Ya, diserang kanan kiri, dikelilingin negara Islam semua, tapi gak ada bisa yang menang kan? Udah tahu mereka nggak bisa menang, tapi masih mau ngelawan. Nah, kan geblek nih si Islam ini. Orang-orangnya jadi bertambah banyak, udah terlalu lama. Orang-orangnya tambah banyak, ya tambah keruh gitu. Lu udah seperti contoh soal kemarin itu yang pertandingan tinju itu. Dia kena pukulan orang laki, dia langsung menyerah kan itu cewek. Soalnya yang lawannya itu dulunya kan laki, transgender. Suruh tinju sama yang apa? Italia lawan Aljazair ya, Olimpiade itu. Langsung dia berhenti aja, gue ngapain tinju sama orang laki, dia bilang. Gue berhenti. Coachnya kan marah-marah. Sampai dia minta maaf kepada negaranya. Ya apa gimana? Ya udah, dia udah tahu kalah, lihat itu laki, dia nggak mungkin menang, dia nggak ngelawan. Nah, orang-orang Islam ini, seluruh negara Islam di Timur Tengah ini kamu itu udah pasti kalah sama Israel, tapi masih mau ngelawan. Ya. Utakku itu di mana kan gitu, bottom line. Nggak tahu deh utaknya orang-orang ini. Pak Paul mau nambahin Pak. Pak Paul.